sampai 5 di kelas 11. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu memberikan materi untuk kegiatan teknikal pada hari ini. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kita kenalan dulu ya. Bapak dari FKIP Nusantara Kalimantan Selatan. Nama Bapak Akbar Ahmad sebagai Ketua FKIP Nusantara Kalimantan Selatan. Kemudian ada Ibu Nanda Masada. Beliau adalah Wakil Ketua FKIP Nusantara Kalimantan Selatan. Apa sih FKIP Nusantara itu? Kita adalah perkumpulan atau komunitas ya yang giat dalam kegiatan FKIP terutama terhadap kepedulian lingkungan. Jadi kita ini ada di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kalimantan Selatan, komunitas kita. Jadi berdiri itu sejak tahun 2019. Kalau di Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan secara sah itu tahun 2022 ya. Namun secara legalitas FKIP Nusantara itu mulai disahkan di Kemenkumham tahun 2020. Nah, jadi tujuan dari perkumpulan kita itu adalah menyampaikan atau mensosialisasikan terkait dengan FKIP. Sebelumnya sudah ada yang tahu tentang FKIP? Angkat tangan. Satu orang. Dua. Sudah tahu? Tiga ya. Nah, jadi FKIP itu adalah produk fermentasi ya. Fermentasi dari kulit-kulit buah atau sisa-sisa sayuran di dapur kita. Nah, difermentasi selama 90 hari, kemudian dengan dicampur bahan-bahan lainnya, jadilah FKIP. Kalau secara ilmiah, FKIP ini adalah mikroorganisme ya. Jadi dia ini adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan yang kemudian menjadi biji. Nanti bisa dimanfaatkan hasil dari FKIP ini. Nah, contohnya ini yang di depan ini yang Anda lihat ya, itu adalah produk dari FKIP ini. Nah, bisa Anda lihat di banner ya bahwa FKIP itu adalah cairan fermentasi dari sisa bahan organik yang difermentasikan selama 90 hari atau 3 bulan ya. Kemudian tadi memiliki banyak manfaat ya. Manfaatnya apa saja? Ya, sebagai penyubur tanaman, bukan pupuk tapi ya. Dia menyuburkan tanaman. Kenapa FKIP bisa menyuburkan tanaman? Kenapa kira-kira? Nah, karena enzim ini itu bisa memperbaiki ya kondisi tanah kita ya. Kalau tanah kita itu kondisinya bagus, kira-kira tanaman di atasnya subur atau tidak? Subur. Nah, itu. Jadi prinsipnya itu. Prinsipnya FKIP ini adalah memperbaiki lingkungan. Ya, memperbaiki lingkungan kita. Ya, jadi kalau kita manfaatkan, kita gunakan untuk lingkungan sekitar kita, dia bisa memperbaiki. Tadi tanah, ya, nah, air juga demikian. Jadi kalau kita siram FKIP itu ke air, kita semprotkan ke air, nanti kondisi ekosistem di dalam air itu juga bagus ya. Jadi bukan pupuk ya, tapi dia memperbaiki ekosistem di mana dia kemudian kita gunakan, kita manfaatkan. Demikian juga di udara ya, di udara kita misalkan dulu zaman COVID itu di mana-mana ada penyemprotan ya. Nah, untuk bunuh bakteri, virus dan sebagainya. Nah, FKIP juga bisa dimanfaatkan demikian. Ya, jadi disemprotkan ke udara, bakteri dan virus-virus ini juga akan kemudian menjadi berkurang ya. Berkurang. Nah, jadi sangat banyak manfaatnya. Tanah, air, udara.
udara sudah memanfaatkan untuk ekoenzim, kira-kira yang lainnya juga banyak juga. Apalagi misalkan untuk kebutuhan di rumah, ya di sekolah, ya sekolah misalkan untuk membersihkan kaca ini, ya kaca ini misalkan kita ingin membersihkan lebih bening, nah itu bisa dicampur dengan cairan ekoenzim. Ya. Nah, kemudian lantai kita, lantai keramik yang bernoda misalkan kita bisa bersihkan dengan ekoenzim. Ya. Jadi sangat banyak manfaatnya. Kemudian di rumah kita untuk mencuci piring, ya mencuci piring itu juga bisa digunakan untuk membersihkan piring-piring kita. Nah, berdasarkan hasil penelitian kawan-kawan kita di relawan ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan pernah melakukan uji lab, ya uji lab itu di rumah sakit Sambangliung, tahu nggak rumah sakit Sambangliung? Nah, jadi mereka di situ menggunakan ekoenzim untuk membersihkan piring-piring, ya piring-piring sisa makanan pasien, ya gelas dan sebagainya. Nah, jadi menggunakan ekoenzim. Lalu dilakukan riset kecil-kecilan, ya ada menggunakan ekoenzim, ada menggunakan sabun biasa, kemudian ada yang tanpa sabun atau tiga bagian. Nah, berdasarkan hasil uji coba itu, ya ketiga sampel tadi ini dibandingkan bagaimana tingkat kemampuannya untuk membunuh bakteri, ya sisa-sisa dari kotoran di dalam piring itu. Nah, hasilnya luar biasa, ya ekoenzim itu bakterinya nol, ya bakterinya nol. Sementara sabun itu masih ada, ya apalagi yang tidak pakai sabun. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi ini membuktikan bahwa ekoenzim memang bisa membunuh bakteri. Oke? Nah, tapi bukan obat, ya, bukan pupuk, bukan obat. Nah, ini kelas farmasi kan. Ekoenzim itu bukan obat, tapi dia tadi memperbaiki. Dia bisa membunuh bakteri dan sebagainya dengan kemampuan enzim yang ada di dalam kandungan yang kita buat. Nah, jadi sangat banyak manfaatnya. Nah, untuk penggunaan pribadi juga bisa. Jadi misalkan untuk membersihkan tangan, ya kita tadi kalau piring saja bisa nol bakterinya, kalau kita membersihkan tangan kita pasti bisa demikian. Jadi campur. Nah, kemudian untuk keperluan di rumah tangga sangat banyak, ya selain cuci piring, membersihkan lantai, kemudian membersihkan toilet kita, toilet pasti udangnya bakteri, ya. Nah, itu bisa menggunakan ekoenzim. Nah, apa manfaat lainnya dengan menggunakan ekoenzim? Nah, manfaat lainnya dengan menggunakan ekoenzim ini, itu kemudian kita dapat mengurangi penggunaan bahan kimia. Ya, adik-adik farmasi pasti paham. Kalau terlalu banyak kandungan kimia yang kita gunakan itu akan menjadi toksin atau racun. Dan itu akan berdampak kepada kesehatan kita juga, ya. Nah, semakin banyak toksin yang menghampiri tubuh kita, menghampiri lingkungan kita, menghampiri bangunan kita, rumah kita, kemudian itu kita akan sangat mudah terkontaminasi. Nah, produk ekoenzim ini adalah produk natural atau alami, di mana sumber-sumbernya jelas, ya dari buah, sayur-sayuran, kemudian gula merah dan air, itu saja, tidak ada bahan-bahan kimia. Nah, untuk menghindari hal-hal yang demikian tadi yang bisa mengkontaminasi, mencemari, ya tubuh kita, lingkungan kita. Jadi sangat aman kita gunakan ekoenzim ini, ya, karena dia tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, bahkan kita juga dalam proses memilih bahan-bahan dalam membuat ekoenzim juga selektif, ya, memilih betul-betul diseleksi, ya, bahan-bahan yang digunakan. Misalkan apa? Gula, misalkan, ya. Gula itu kita juga mencari gula yang betul-betul asli, ya. Gula asli itu berarti dia betul-betul murni, bahannya bahan natural, tidak ada campuran atau tambahan lainnya. Apa misalkan? Misalkan kalau gula merah itu ditambah dengan pengeras, itu sudah bahan kimia masuk. Nah, kalau ada bahan kimia yang masuk, itu nanti akan berdampak terhadap ekoenzim kita ketika dibuat. Dia akan membunuh enzim yang ada, ya. Kita menghindari, mungkin juga kita tadi menghindari bahan-bahan kimia, kan. Nah, jadi
pilih bahan-bahan yang sangat minim ya terkontaminasi oleh bahan. Tuh. Nah, sama halnya misalkan gula putih, boleh nggak menggunakan gula putih dalam membuat teh ini? Boleh saja untuk keperluan tertentu tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena gula putih itu juga menggunakan pewarna. Nah, ini ada bahan kimianya, jadi enzim yang dihasilkan juga sedikit, jadi tidak dianjurkan. Nah, itu ya. Jadi kita sudah menyebut-nyebut tadi nih bahan-bahan membuat enzim. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Dari tadi kita menyebutkan ya, silakan. Bahan organik, Oke. Apa dapur? Air, gula merah. Nah, sangat gampang. Jadi 3 macam itu saja. Ya, ada gula merah, ada sisa-sisa organik, kulit-kulit buah dan sayuran, dan air. Dan itu ya 3 macam ini saja. Nah, tentu ada takarannya, ada formulanya dalam membuat ini kan. Nah, tidak maksud campur-campur saja begitu. Dia tidak akan menjadi. Jadi misalnya gulanya kebanyakan, nanti tidak juga ya. Gulanya sedikit juga demikian. Atau sampahnya terlalu banyak, ini tidak akan jadi. Airnya tidak ada, jadi kusut. Nah itu. Jadi ada takaran, ada formula yang harus kita ingat dalam membuat ekoenzim. Nah formula inilah yang ditemukan oleh Dr. Sukon namanya. Ya, beliau adalah penemu ekoenzim. Ya, berasal dari negara Thailand. Nah kalau melihat dari sejarahnya sendiri ya, Dr. Sukon ini mulai membuat ekoenzim itu di tahun 1980. Jadi ada mungkin orang tua Anda bahkan belum lahir saat itu. Nah, latar belakang beliau membuat ekoenzim juga diawali oleh tubuh beliau itu sangat sensitif ya. Nah, kalau kita sebut alergi, dia alergi terhadap bahan-bahan kimia. Nah, sementara latar belakang pekerjaan beliau ini adalah di bidang pertanian yang banyak bersentuhan dengan bahan-bahan kimia, pestisida ya dan sebagainya. Pupuk, pertanian dan sebagainya itu banyak bahan-bahan kimia. Nah, lalu kemudian dari hal ini Dr. Sukon itu mencoba untuk membuat sebuah alternatif ya, bagaimana kemudian tanaman kita bisa subur tapi juga tidak mengganggu lingkungan dan tubuh kita. Nah, dia kemudian melakukan penelitian. Nah, sampai kita hari ini menemukan formulanya, yaitu membuat ekoenzim. Nah, formulanya ada yang sudah tahu formula atau rumus membuat ekoenzim apa? Ada yang tahu? Belum. Ya, jadi formulanya itu 1:3:10. Ya, 1:3:10. Nah, 1 itu adalah gula, 3 itu adalah kulit-kulit buah atau sampah organik tadi, yang 10 adalah air. Nah, ini saja 1:3:10. Nah, di sini kita tidak menggunakan satuan massa atau satuan berat. Kenapa? Ya, supaya Dr. Sukon tadi menciptakan bahwa ini dengan membuat perbandingan saja 1:3:10 itu kita sudah bisa membuat ekoenzim. Jadi tidak menyebutkan satuan supaya nanti orang-orang itu mudah membuat ekoenzim. Masyarakat umum bisa membuat tanpa ada timbang sebagainya, bisa membandingkan saja volumenya ya. Airnya 10 bagian, kulit buahnya 3 bagian dan 1 bagian adalah gula. Nah, dengan membandingkan saja kita sudah bisa membuat ekoenzim. Gitu ya. Jadi sangat mudah. Nah, Dr. Sukon ini kemudian mendapat penghargaan dari PBB ketika Hari Pangan Sedunia di Thailand tahun 2003 ya, di mana saat itu produksi pertanian di Thailand itu meningkat dengan menggunakan bahan organik ekoenzim. Kemudian beliau mendapat penghargaan dari itu. Nah, Dr. Sukon juga tidak mempatenkan karya beliau ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat luas itu bisa membuat ekoenzim. Sangat banyak manfaatnya. Bisa dimanfaatkan tadi untuk penggunaan, dan juga dengan proses membuat ekoenzim ini itu bisa apa? Bisa mengurangi sampah-sampah kita yang sekarang menjadi problem besar, ya. Nah, itulah kemudian kenapa Dr. Sukon tidak mempatenkan supaya masyarakat luas bisa membuat ekoenzim sendiri. Nah, itulah juga menjadi tujuan
kami membuat perkumpulan Equenjim Nusantara ya. Nah, supaya masyarakat semakin banyak yang tahu dulu, yang tahu kemudian sadar, baru membuat Equenjim secara rutin di rumah. Nah, kalau kita membuat Equenjim saja, masing-masing individu itu membuat Equenjim, itu pasti akan mengurangi sampah. Hari ini Anda sudah membawa sisa-sisa kulit buah yang tadinya akan berakhir di TPS, tapi karena Anda bawa ke sini, itu nanti akan bermanfaat menjadi Equenjim. Nah, itulah cara bagaimana kemudian kita menyelamatkan lingkungan kita dengan membuat Equenjim. Nah, karena tidak dipatenkan, juga Dr. Supon berpesan bahwa produk Equenjim ini jangan diperjualbelikan, ya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, beliau punya hak di situ. Kenapa? Karena beliau yang menciptakan Equenjim ini, ya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau nanti menemukan di tengah masyarakat ada yang memperjualbelikan, tolong diingatkan bahwa produk Equenjim punya Dr. Supon itu tidak boleh diperjualbelikan. Yang boleh adalah diajarkan kepada masyarakat, pada anak-anak, pada siswa-siswa untuk membuat Equenjim, ya. Nah, kemudian kalau ada yang membutuhkan Equenjim, jangan dijual, tapi diberikan saja. Anggap saja kita bersedekah. Nah, inilah manfaat yang luar biasa dari Equenjim. Selain kita tadi menyelamatkan sampah-sampah kita untuk menjadi Equenjim, produknya juga menjadi produk sosial. Karena kita bisa memberikan kepada orang lain, ya, tanpa kita perjualbelikan. Ini luar biasa. Nah, maka kemudian dengan membuat Equenjim itu kita berharap kesadaran terhadap lingkungan kita itu semakin meningkat, ya, semakin meningkat, sehingga kemudian orang-orang di sekitar kita juga semakin banyak mendapatkan manfaat. Nah, itu adalah pengantar dari saya terkait dengan Equenjim, ya. Hari ini kita akan berpraktik juga membuat Equenjim, ya. Nanti akan dipimpin Ibu Helna karena saya ada kegiatan lagi habis ini, ya. Jadi nanti silakan dilanjutkan untuk praktek Equenjim. Kemudian nanti kalau ingin tanya-tanya lebih dalam, silakan berdiskusi, ya. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.